Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Fathul Masail Senin 4 Sya'ban 1443 Hijriah 7 Maret 2022 Masehi. Masalah sholat dengan mukena dua potong. Sholat dengan mukena atasan dan bawahan. Perempuan pada saat ini ketika mau sholat, ada kalanya mereka menggunakan mukena atasan dan bawahan, dan ada kalanya memakai mukena yang terusan. Pertanyaan, bagaimanakah hukum sholatnya wanita yang menggunakan mukena setelan atau atasan dan bawahan? Jawab, ditafsir. Apabila ketika ruku ada aurat yang kelihatan dari bawahnya pakaian atas, seperti leher namanya itu, tangan atau dada, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dada yang enggak lah, biasanya itu bukan berarti telanjang, kan enggak pakai, mesti pakai baju lah. Tapi mungkin kaos lah, itu mesti yang jelas tangan. Kalau apalagi kalau kaos pendek itu, kecuali kalau itu panjang juga ya beda lagi. Tapi leher masih belum bisa ketutup juga, kecuali pakai ya yang ditutup lehernya itu, pakai jilbab atau bagaimana. Apabila ketika rukuk tidak ada aurat yang tampak dari bawah atasan, dari bawah bagian atas, bagian atasan, maka sholatnya adalah sah. Jadi kalau nampak sholatnya itu enggak sah, kalau tidak nampak maka sholatnya sah. Itu kan masalah pakainya itu kan terputus gitu. Jadi satu itu bawahan kayak kalau laki-laki itu sarung ya. Nah, kemudian yang atas itu kayak seperti semacam kerudung tapi panjang, itu yang sampai nutupi tangan. Biasanya ya kayak kerudung itu tapi panjang. Ya segini. Nah, itu enggak dikatakan sebagai, itu dianggap dari samping, itu bolongnya itu dianggap dari samping misalnya. Semuanya ruku begitu ya nampak itu tadi. Kan terjuntai ke bawah. Dari bawah kan nampak semua, mulai leher nampak, tangan nampak. Ya, mungkin ada beberapa cara, mungkin dipegang atau bagaimana, tapi itu susah lah. Sebaiknya yang paling bagus itu ya mau kena terusan. Pakaian di atas walaupun aurat kelihatan dari bawah pakaian, maksudnya pakaian yang pakaian atasan ya, dari bawah bagian atasan, tetapi secara hukum dianggap kelihatan dari samping, karena kalau dia itu berdiri sebetulnya itu bukan landung sampai bawah itu pakaian, ya kan? Itu hanya pakaian itu hanya disampai ke lutut, biasanya hanya sampai lutut panjangnya atau bawah sedikit, sehingga itu dianggap dari samping. Walaupun itu dianggap dari bawah, kan biasanya kalau kita katakan kalau dari bawah itu enggak dihitung gitu. Ya kalau dari bawah itu enggak dihitung, itu kalau bawah sarungnya itu enggak dihitung. Tapi kalau dari bawah itu maksud dari pakaian atasannya itu dihitung, apalagi ke perempuan. Kalau laki-laki sih auratnya kan hanya sedikit aja, tapi kalau perempuan itu kan seluruh badan misalnya. Paham ini? Yang paling benar itu malah pakai mukena yang terusan itu rapat, itu sudah bagus, enggak ribet urusan auratnya itu. Kemudian bagaimanakah solusi bagi seorang wanita yang menggunakan mukena setelan atau dua potong mukena agar sholatnya tetap sah? Jawab, ketika ruku ia menggenggam mukenanya. Ya. Mukena bagian atasnya ya, dan ditempelkan ke lututnya. Jadi biar enggak
biar nggak ngelandung ke bawah, ya, bak juntai ke bawah gitu, biar nggak seumpama ada orang yang tidak nampak tubuhnya di sini, tidak nampak tangannya, jadi dipegang, harus dipegang begini. Paham maksudnya? Jadi dipegang biar nggak gantung, dipegang sehingga tidak dapat diintip dari bawah, sehingga auratnya tidak kelihatan dari bawah setelan atas. Ketika takbiratul ihram, nah ini juga sering-sering kalau takbiratul ihram itu kalau mau kena apa itu dua potong itu, Allahu Akbar, tangannya ini kalau apalagi kalau tangannya nggak pakai lengan panjang ya, Allahu Akbar itu mesti tinggi lagi. Itu kan nampak ininya, nampak diroknya itu jadi tampak. Nah ini juga enggak. Ketika takbiratul ihram, takbir intikal atau i'tidal tidak usah mengangkat tangan kecuali jika dipastikan auratnya tidak kelihatan dari bawah setelan atas. Ini juga tidak usah mengangkat tangan. Ya ini yang namanya sholat itu penting. Jadi nggak usah banyak alasan lah, kalau begini kalau begitu nggak usah, nanti ini kalau nggak sah itu akhirnya itu jadi bermasalah, nanti bermasalah sholat itu penting, jadi harus betul-betul yakin betul kesahannya sholatnya. Nah, kalau sholat itu nggak sah itu jadi bahaya kewajiban. Apakah ada pendapat yang longgar mengesahkan sholat dengan mukena setelan atau mukena dua potong pakaian atasan dan bawahan? Ya ada aja, yaitu pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Sudah tak katakan tadi, jadi kalau urusan sholat itu jangan gegabah itu. Jangan pakai alasan Allah ada juga yang nggak usah. Ini kalau urusan sholat jangan. Pokoknya kalau urusan sholat itu yang benar-benar yakin betul sahnya, sah menurut seluruh mazhab betul. Lengan mukena terlalu longgar. Ini juga ada juga pakaian longgar lengannya sekarang. Bagaimana hukum sholat wanita yang memakai mukena terusan? Pakaian juga boleh, pakaian terusan sebetulnya sudah terusan atau jubah, karena yang lengannya longgar sampai longgar banget sehingga auratnya bisa kelihatan dari ujung lengan tersebut. Jadi seumpama begini, lengannya segini, seumpama ada 30 cm lebarnya gitu. Tenang ngawah kan nanti. Nah, kalau begini gimana kalau begitu? Wah, ini juga bermasalah juga. Nah, makanya kalau buat sholat itu bagian apa itu pergelangan tangannya ini dikecilkan. Nah, kalau lengannya longgar, ditali aja, pakai karet juga bisa. Nah, tali pakai karet yang bisa juga. Menurut Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, hukum sholatnya tidak sah. Nah, karena ini dianggap masih kelihatan atau batal. Menurut Imam Romli di dalam fatwa beliau dan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Al-I'ab, hukumnya ditafsir apabila lengannya terlihat disebabkan karena ia mengangkat tangannya, maka sholatnya batal. Ketika mengangkat nampak, ini sholatnya batal. Apabila lengannya kelihatan ketika tangannya tidak diangkat, tegasnya ketika diturunkan begini, nah, kemudian kalau intip di bawah ini nggak dihitung. Ketika diturunkan begini, ini nampaknya kalau hanya diintip dari lengan bawah ya, dalam kondisi melepaskan tangan seperti ini, nah ini enggak, maka sholatnya tidak batal. Maka sholatnya tidak batal. Sebetulnya ini harus kembali kepada yang awal tadi. Mukena yang panjang itu kan seperti lengan, mukena pendek itu, mukena potongannya seperti lengan longgar sebetulnya.
Lah iya, tapi kan pada pendapat yang awal ini, yang Ibnu Hajar ini nggak boleh kan. Seharusnya ini mirip ya sebetulnya masalah ini. Ya, puasanya orang yang pakai kateter. Kateter itu adalah satu pipa yang dimasukkan di kemaluan orang sakit biasanya, bukan orang yang nggak sakit, karena dia itu nggak bisa kencing atau mungkin dia itu tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Akhirnya dikasih selang atau pipa. Bagaimana hukum puasanya orang yang dimasuki kateter, yaitu selang tipis dan lentur untuk mengalirkan urin langsung dari kantong kemih ke kantong di luar tubuh karena sakit, darurat maksudnya. Hukum asli memasukkan benda ke rongga tubuh, semisal mulut, telinga, kemaluan dan sebagainya adalah membatalkan puasa. Tetapi masalah kateter ini apabila sifatnya darurat, maka tidak membatalkan puasa. Karena ini darurat, beda lagi. Sekarang masa rasa siwak di ludah, ini banyak yang hubungan dengan puasa karena kita mau puasa, insyaallah. Apa tuh? Itu aja. Bagaimana hukum menelan ludah yang ada rasa siwak bagi orang yang berpuasa? Misalnya ada siwakan, kemudian itu kan bekas rasa siwak itu kan masih ada kan di ludah. Nah itu kadang-kadang yang memang ada zatnya, ya kadang-kadang hanya tinggal rasanya saja. Kalau ada ainnya, jadi ada zatnya, ada bendanya segitu itu. Mungkin itu perasan air siwaknya, ya. Nah, perasan air siwak atau bahkan itu sontrot-sontrotnya siwak itu, apa itu nama, kayu-kayunya itu dari siwak, maka bisa membatalkan puasa kalau itu ditelan. Tapi kalau hanya sekedar rasa tok, dan rasa itu tempatnya itu di lidah. Nah, di lidah itu habis siwakan biasanya kan akan merasakan seperti itu. Tapi sebetulnya sudah tidak ada zatnya, maka tidak membatalkan puasa. Seperti kalau kamu makan lombok begitu itu sudah nggak ada zatnya sebetulnya, tapi mulutnya kan masih terasa panas, masih ada rasa lomboknya masih ada. Kamu merasakan siwak atau siwakan, sebetulnya sudah nggak ada zatnya. Nah, itu kalau memang sudah benar-benar nggak ada zatnya, ya itu menelan ludah itu yang tanpa kecampuran zatnya siwak itu, ya itu nggak apa-apa. Tapi hati-hati, dikumur-kumur dulu, bersihkan dulu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا سيدنا محمد، اللهم ارحمنا سيدنا محمد، اللهم آله بين قلوبنا سيدنا محمد، اللهم انصر سيدنا محمد، اللهم اعصم سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله.